Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai kehilangan gaya prategang pada mata kuliah Beton Precast dan Beton Prategang, Departemen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara tahun 2020. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Indri Suryani, NIM 1704040012. Yang kedua, Nurtifal Sabrina, NIM 1704040017. Yang ketiga, Latifa Haryanto, NIM 1704040018. Yang keempat, Safina Nurhuwaida, NIM 1704040023. Yang kelima, Fahrul Raji, NIM 1704040027. Baiklah, langsung saja kita ke topik yang pertama, yaitu pembahasan mengenai Analisa kehilangan gaya prategang. Analisis kehilangan prategang atau loss of pre-stress merupakan bagian penting dari perencanaan konstruksi beton prategang. Sampai saat ini, analisis kehilangan prategang selalu berpedoman pada peraturan beton prategang negara-negara yang sudah memilikinya. Di antara peraturan-peraturan tersebut, ada yang dengan mudah dapat disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, dan ada pula yang sulit dilaksanakan karena peraturan tersebut khusus dibuat untuk negara yang bersangkutan. Kehilangan prategang jangka waktu panjang harus dianalisis lebih dalam karena kehilangan ini erat sekali hubungannya dengan keadaan lingkungan bangunan tersebut berada. Jenis kehilangan gaya prategang berdasarkan waktu terjadi ada dua. Yang pertama, kehilangan prategang dalam jangka pendek atau immediate losses of pre-stress atau initial losses. Ini terjadi segera setelah gaya prategang ditransfer ke beton. Yang kedua, kehilangan prategang dalam jangka panjang atau long term losses of pre-stress atau time-dependent losses, yaitu kehilangan gaya prategang yang terjadi karena pengaruh waktu. Immediate losses of pre-stress atau initial losses, kehilangan prategang dalam jangka waktu pendek, dibagi lagi menjadi tiga, yaitu 1. Pendekatan elastis beton atau elastic shortening. Yang kedua, friksi atau geseran sepanjang lengkungan tendon. Yang ketiga, sistem pengangkuran atau slip di pengangkuran. Initial losses yang pertama adalah perpendekan elastis beton. Segera setelah gaya prategang ditransfer ke beton, beton akan mengalami perpendekan elastis yang diikuti dengan memendeknya baja prategang. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya gaya prategang pada baja atau kabel prategang tersebut. Ada perbedaan pengaruh akibat perpendekan elastis beton ini pada beton prategang yang menggunakan metode pratarik dan beton prategang yang menggunakan metode pasca tarik. Yang pertama adalah perpendekan elastis beton pada beton prategang yang menggunakan metode pratarik. Perubahan tegangan pada baja prategang yang diakibatkan oleh perpendekan elastis beton sama dengan perubahan tegangan beton di lokasi baja prategang tersebut. Kehilangan tegangan akibat perpendekan elastis beton tergantung pada rasio antara modulus elastisitas beton dan tegangan tekan beton pada lokasi baja prategang tersebut. Dari sketsa balok prategang dengan metode pratarik seperti di gambar, dapat kita lihat akibat gaya prategang PI yang bekerja di pusat berat penampang atau di garis netral, balok dengan panjang yang awalnya adalah L akan mengalami perpendekan dalam arah aksial, yaitu delta L. Dapat dilihat dari gambar, di sebelah kiri ada setengah delta L dan di kanan adalah setengah delta L. Selanjutnya, untuk perpendekan balok beton, dapat dilihat dengan rumusnya, delta beton sama dengan PI dikali L per AC dikali EC. Untuk perpendekan kabel prategang, delta kabel sama dengan PI dikali L per ASP dikali SP, di mana PI adalah gaya prategang awal, L adalah panjang balok, AC adalah luas penapang beton, EC adalah modulus elastisitas beton, ESP adalah modulus elastisitas baja, dan ASP adalah luas penapang baja. Seperti penjelasan pada slide di awal tadi, dapat dilihat di sini, delta beton sama dengan delta kabel. Kita masukkan rumus sebelumnya,
PI dikali L per AC kali EC sama dengan PI dikali L per ASP dikali ESP. Lalu kita jabarkan hingga didapat bahwa PI per ASP sama dengan ASP per EC kali PI sama dengan AC. PI per ASP itu adalah delta FSP, ESP per EC adalah N, dan PI per AC adalah F aksen C. Lalu didapat rumus delta FSP sama dengan N dikali F aksen C. Delta FSP ini adalah kehilangan prategang tersebut. Lalu untuk presentasi kehilangan prategang dapat dilihat di EF sama dengan delta FSP per FSP kali 100%. Atau presentasi kehilangan prategang sama dengan kehilangan prategang yang terjadi dibagi tegangan awal pada baja prategang tersebut dikali 100%. Jika luas penampang baja atau kabel prategang diperhitungkan dalam menghitung luas penampang beton, maka luas penampang transformasi menjadi AC ditambah N dikali ASP. Lalu F aksen C-nya akan berubah menjadi PI per AC tambah N dikali ASP. Sehingga kehilangan prategang tersebut menjadi delta FSP sama dengan N dikali PI per AC ditambah N dikali ASP. Kita masuk ke contoh soal. Suatu balok prategang dengan sistem pratari ukuran 25 per 60 cm dipasang kabel prategang dengan lintasan lurus dan eksentrisitas sebesar 10 cm dari garis netral. Gaya prategang awal PI sama dengan 30 ton, sedangkan mutu beton K350 serta mutu kabel prategang G270 dengan modulus elastisitas ESP sama dengan 2,03 dikali 10 pangkat 6 kg per cm kuadrat. Luas penampang kabel prategang ASP sama dengan 376 mm kuadrat. Hitunglah kehilangan prategang akibat perpendekan elastis beton. Kalau kita lihat properti penampangnya itu A sama dengan B dikali H, yaitu 25 dikali 60 sama dengan 1500 cm kuadrat. Untuk I itu adalah sama dengan 1/12 dikali BH pangkat 3, yaitu 1/12 dikali 25 dikali 60 pangkat 3. Didapat hasilnya 450.000 cm pangkat 4. Mutu beton K350 F aksen C sama dengan 0,83 dikali 350 sama dengan 290,5 kg per cm kuadrat. EC sama dengan 4,7 dikali F aksen C sama dengan 4,7 dikali akar 29,05 sama dengan 25,332 MPa atau sama dengan 253.320 kg per cm kuadrat. N adalah ESP per EC, yaitu 2.030.000 per 253.320 sama dengan 8. Tegangan beton pada level baja prategang dapat dilihat F aksen C sama dengan min 30.000 per 1.500 dikurang 30.000 dikali 10 dikali 10 per 450.000 didapat F aksen C sama dengan min 26,67 kg per cm kuadrat. Tanda negatif di sini berarti itu tekan. Jadi kehilangan prategangnya adalah delta FSP sama dengan N dikali F aksen C, yaitu 8 dikali min 26,67 didapat min 213,36 kg per cm kuadrat. Selanjutnya adalah perpendekan alisis beton pada post-tension method. Pada metode pasca tarik yang hanya menggunakan satu kabel atau kabel prategang tunggal, tidak ada kehilangan gaya prategang akibat perpendekan elastis beton, karena gaya prategang diukur setelah perpendekan elastis beton terjadi. Jika kabel prategang menggunakan lebih dari satu kabel, maka kehilangan gaya prategang ditentukan oleh kabel yang pertama ditarik. Kehilangan gaya prategang pada metode post-tension dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta FSP sama dengan delta FHCI aksen sama dengan NPI per AC, di mana delta FSP sama dengan kehilangan prategang, FCI sama dengan tegangan beton pada level baja prategang, PI sama dengan gaya prategang awal, AC sama dengan luas penampang beton,
N sama dengan ESP per ECI, di mana ESP adalah modulus elastisitas baja tegang dan ECI adalah modulus elastisitas beton. Jadi secara praktis, kehilangan prategang tersebut dapat dinyatakan dengan delta FSP sama dengan 0,5 dikali ESP per ECI dikali F aksin C. Kehilangan prategang akibat geseran sepanjang lengkungan tendon. Kehilangan prategang ini terjadi pada komponen struktur pasca tarik akibat adanya gesekan antara tendon dan beton di sekelilingnya. Kehilangan prategang akibat gesekan pada tendon dipengaruhi oleh yang pertama, efek kelengkungan tendon atau kabel prategang, untuk itu digunakan koefisien geseran mu. Yang kedua, efek pergerakan dari selongsong atau bubble kabel prategang, untuk itu digunakan koefisien bubble K. Berikut adalah tabel koefisien friksi tendon pasca tarik. Tabel ini berisi koefisien bubble K dan koefisien friksi mu untuk jenis tendon tertentu. Kehilangan prategang akibat gesekan tendon maksimum terjadi di ujung balok jika pendongkrakan dilakukan dari satu ujung. Dengan demikian, kehilangan akibat adanya gesekan bervariasi secara linier di sepanjang bentang balok dan dapat diinterpolasi untuk lokasi tertentu jika dikehendaki perhitungan yang lebih teliti. Berikut adalah gambar kehilangan gaya prategang akibat gesekan mu P1 dikali A dan gambar tekanan normal akibat gaya prategang. Kehilangan gaya prategang akibat geseran di sepanjang tendon yang dipasang melengkung di sepanjang titik 1 dan 2 adalah P1 dikurang P2 sama dengan minus mu P1 dikali alfa, di mana alfa adalah L per R. Jadi, kehilangan gaya prategang total akibat geseran di sepanjang tendon yang dipasang melengkung adalah minus mu P1 dikali L per R. Kehilangan gaya prategang akibat pengaruh gerakan atau goyangan dari selongsong kabel prategang atau kabel duk adalah P1 dikurang P2 sama dengan minus KL kali P1. Dari persamaan 721 dan 722, kehilangan gaya prategang total sepanjang kabel akibat lengkungan adalah P1 dikurang P2 sama dengan minus KL P1 dikurang mu P1 dikali A, atau P1 dikurang P2 per P1 sama dengan minus KL dikurang mu kali alfa, di mana P1 adalah gaya prategang di titik 1, P2 adalah gaya prategang di titik 2, L adalah panjang kabel prategang dari titik 1 ke titik 2, alfa adalah sudut pada tendon, mu adalah koefisien geseran, dan K adalah koefisien wobble. Menurut SNI 032874 tahun 2002, rumus untuk menghitung kehilangan prategang akibat geseran pada tendon post-tension adalah PS sama dengan PX dikali E pangkat KLX ditambah mu dikali alfa. Jika nilai K dikali LX ditambah mu dikali alfa kecil dari 0,3, untuk menghitung kehilangan prategang akibat geseran pada tendon digunakan rumus 7.25, di mana PS adalah gaya prategang di ujung angkur, PX adalah gaya prategang pada titik yang ditinjau, K adalah koefisien wobble, mu adalah koefisien geseran akibat kelengkungan kabel, LX adalah panjang tendon dari angkur sampai titik yang ditinjau, dan nilai E adalah 2,7183. Sedangkan menurut ACI 318, kehilangan gaya prategang akibat gesekan pada tendon dapat dihitung dengan persamaan PS sama dengan PX dikali E dipangkat minus mu dikali alfa T ditambah beta P dikali LPA, di mana PS adalah gaya prategang di ujung angkur, PX adalah gaya prategang pada titik yang ditinjau, LPA adalah jarak dari tendon yang ditarik, alfa T adalah jumlah nilai absolut
pada semua deviasi angular dari tendon sepanjang LPA dalam radian. Beta P adalah deviasi angular atau dalam Hubble nilainya tergantung pada diameter selongsong atau ds. Mu adalah koefisien geseran akibat kelengkungan. Selanjutnya, kehilangan prategang akibat slip angkur. Hal ini terjadi pada saat baja atau kabel prategang dilepas dari mesin penarik atau dongkrak. Kemudian kabel ditahan oleh baji di pengangkuran dan gaya prategang ditransfer dari mesin penarik ke angkur. Besarnya slip pada pengangkuran ini tergantung pada tipe baji dan tegangan pada kabel prategang atau tendon. Tendon dapat tergelincir sedikit. Slip di pengangkuran itu rata-rata biasanya mencapai 2,5 mm. Besarnya perpanjangan total tendon dengan rumus L sama dengan FC per ES dikali L. Kehilangan gaya prategang akibat slip. ANC sama dengan S rata-rata per L dikali 100%, di mana ANC yaitu kehilangan gaya prategang akibat slip di pengangkuran, delta sama dengan deformasi pada angkur, FC sama dengan tegangan pada beton, ES sama dengan modulus elastisitas baja atau kabel prategang, L sama dengan panjang kabel, dan S rata-rata ialah harga rata-rata slip di angkur. Kehilangan gaya prategang akibat pemindahan gaya dapat digambar seperti gambar diagram di bawah ini, di mana dapat kita lihat garis ABC adalah tegangan pada baja prategang atau tendon sebelum pengangkuran dilaksanakan. Garis DB adalah tegangan pada tendon setelah pengangkuran tendon dilaksanakan. Di sepanjang bentang L terjadi penurunan tegangan pada ujung pengangkuran dan gaya besar berubah arah pada suatu titik yang berjarak X dari ujung pengangkuran. Karena besarnya gaya geser yang berbalik arah ini tergantung pada koefisien geseran yang sama dengan koefisien geseran awal, maka kemiringan garis DB akan sama dengan garis AB, akan tetapi arahnya berlawanan. Perpendekan total tendon sampai X adalah sama, dengan panjang penyetelan angkur set D, sehingga kehilangan tegangan pada ujung penarikan kabel dapat dituliskan sebagai berikut. PS sama dengan 2 EP dikali D per X, di mana PS merupakan gaya prategang pada ujung angkur. Dengan rumus PS sama dengan PX dikali E pangkat minus mu alpha ditambah K dikali LX. PX merupakan tegangan pada baja prategang di ujung pengangkuran, L panjang bentang atau jarak yang ditentukan sepanjang kabel, K koefisien wobble, koefisien geseran tendon, LX panjang tendon dari angkur sampai titik yang ditinjau, D penyetelan angkur, EP modulus elastisitas baja prategang. Nilai X tergantung dari tegangan pada tendon akibat gaya penarikan tendon, PX dan karakteristik gesekan dari tendon lambda yang didapat pada tabel 7.3 di bawah ini, di mana dapat kita lihat nilai lambda dan X untuk berbagai profil tendon. Ada linear, parabolis, melingkar, dan bentuk lainnya. Kehilangan tegangan sepanjang L, Z sama dengan PX dikurang PS. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal pertama, di mana tentukan kehilangan tegangan akibat slip pada angkur jika panjang tendon L sama dengan 3 meter. Tegangan beton pada penampang FC sama dengan 1035 Newton per milimeter pangkat 2. Modulus elastisitas baja prategang ES sama dengan 200.000 Newton per milimeter kuadrat dan harga rata-rata slip adalah 2,5 mm. Penyelesaian. Perpanjangan kabel tendon total. Delta L sama dengan FC per ES dikali L sama dengan 1035 per 200.000 dikali 3000 sama dengan 15,53 mm. Jadi presentasi kehilangan gaya prategang akibat slip di angkur ANC sama dengan 2,5 per 15,53 dikali 100% sama dengan 16,10%. Selanjutnya contoh soal kedua. Suatu balok prategang sistem post tension dengan lintasan kabel parabolis seperti gambar sketsa di bawah ini, di mana tegangan tendon pada ujung pengangkuran PX sama dengan 1200 Newton per milimeter kuadrat,
modulus elastisitas baja prategang EP sama dengan 195.000 MPa, koefisien wobble K sama dengan 0,0025 meter, koefisien geseran tendon 0,15. Jika anchored set D sama dengan 5 mm, maka A. Tentukan nilai X dan gaya prategang pada ujung angkur PS. B. Tentukan nilai tegangan di pengangkuran. C. Gambar diagram tegangan sebelum dan sesudah pengangkuran. Penyelesaian. Pada gambar di atas dapat diketahui A sama dengan 0,45 meter dan B sama dengan 7,5 meter. Penyetelan angkur anchored set D sama dengan 5 mm menjadi 0,05 meter. Dari tabel 7.3 untuk profil tendon parabolik diperoleh lambda sama dengan 0,0049 dengan PX 1,2 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat dan EP 1,95 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Dari tabel 7.3 diperoleh nilai X sebesar 12,88 meter. Dari persamaan 7.3.2 diperoleh gaya prategang di ujung angkur dengan nilai PS sama dengan 151,4 MPa dan nilai PX dikurang PS sebesar 1048,6 MPa. Dari hasil sebelumnya diperoleh diagram kehilangan tegangan akibat slip di angkur pada saat pemindahan transfer pada gaya prategang di contoh soal ini. Selanjutnya, long-term losses of press tree or time-dependent losses, kehilangan prategang dalam jangka waktu panjang. Di mana yang pertama ada rangkak atau creep pada beton. Rangkak atau creep pada beton. Kehilangan gaya prategang yang diakibatkan oleh creep atau rangkak dari beton ini merupakan salah satu kehilangan gaya prategang yang tergantung pada waktu atau time-dependent losses of stress yang diakibatkan oleh proses penuaan dari beton selama pemakaian. Ada dua cara dalam menghitung kehilangan gaya prategang akibat creep atau rangkak beton ini, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode regangan rangkak batas dan yang kedua dengan metode koefisien rangkak. Yang pertama akan kita bahas dengan menggunakan metode regangan rangkak batas. Besarnya kehilangan tegangan pada baja prategang akibat creep atau rangkak dapat ditentukan dengan persamaan CR sama dengan epsilon CE dikali FC dikali ES, di mana CR merupakan kehilangan tegangan akibat creep atau rangkak. Epsilon CE regangan elastisitas, FC tegangan beton pada posisi baja prategang, dan ES modulus elastisitas baja prategang. Yang kedua, dengan menggunakan metode koefisien rangkak. Besarnya kehilangan tegangan pada baja prategang akibat creep rangkak dapat ditentukan dengan persamaan CR sama dengan epsilon CR dikali ES, di mana nilai epsilon CR merupakan regangan akibat rangkak, epsilon CE merupakan regangan elastisitas, EC merupakan modulus elastisitas beton, ES modulus elastisitas baja, FC tegangan beton pada posisi level baja prategang, dan N angka ratio modular. Selanjutnya, creep atau rangkak pada beton ini terjadi karena deformasi akibat adanya tegangan pada beton sebagai fungsi dari waktu. Pada struktur beton, prategang creep atau rangkak mengakibatkan berkurangnya tegangan pada penampang. Untuk struktur dengan lekatan yang baik antar tendon dan beton, bonded members, kehilangan tegangan akibat rangkak dapat diperhitungkan dengan persamaan CR sama dengan KCR ES per EC dikali FCI dikurang FCD, di mana CR merupakan kehilangan prategang akibat creep, KCR merupakan koefisien rangkak, ES sama dengan modulus elastisitas baja, EC modulus elastisitas beton, FCI tegangan beton pada posisi level baja prategang saat setelah transfer gaya prategang, dan FCD tegangan beton pada pusat berat tendon akibat dead load atau beban mati. Untuk struktur di mana terjadi lekatan yang baik antara tendon dan beton, unbounded members, besarnya kehilangan gaya prategang dapat ditentukan dengan persamaan CR sama dengan KCR ES per EC kali FCP, di mana FCP tegangan beton rata-rata pada pusat berat tendon.
Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Suatu balok beton prategang dimensi 250 dikali 40 mm dengan lintasan tendon berbentuk parabola. Sketsa penampang balok di tengah-tengah bertentangan seperti gambar di bawah ini, di mana modulus elastisitas beton EC sama dengan 33.330 MPa. Modulus elastisitas baja prategang ES sama dengan 200.000 MPa. Tendon terdiri dari 5 buah kawat, masing-masing dengan diameter 12,7 mm. Posisi tendon di tengah-tengah bentangan seperti gambar di samping. Tegangan tarik pada tendon akibat gaya prategang awal Fi sama dengan 1200 Newton per mm kuadrat. Dengan regangan elastisitas 35 dikali 10 pangkat minus 6 dan koefisien rangkak 1,6. Maka hitunglah gaya prategang akibat krip atau rangkak dengan cara regangan rangkak batas dan dengan cara koefisien rangkak. Penyelesaian. Yang pertama, kita hitung section properties penampang dengan mencari luas penampang beton A 250 dikali 400 sama dengan 100.000 mm kuadrat, momen inersia I 1/12 dikali 250 dikali 400 pangkat 3 sama dengan 1,33 dikali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Section modulus W sama dengan 1/6 dikali 250 dikali 400 dikali 6,6 sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat 6 mm. Dan nilai eksentrisitas tendon E sama dengan 1/2 dikali 400 dikurang 75 sama dengan 125 mm. Luas penampang total kabel prategang AP sama dengan 5 dikali 1/4 mu 12,7 pangkat 2 sama dengan 633,4 mm kuadrat. Sehingga didapat gaya prategang awal dengan PAP dikali FI sama dengan 633,4 dikali 1200 sama dengan 760.080 Newton. Jadi tegangan beton di tengah-tengah bentangan balok nilai FC sama dengan P per A ditambah P kali E per W. 760.080 per 100.000 ditambah 760/80 dikali 125 per 6,67 dikali 10 pangkat 6. Sehingga didapat 7,60 ditambah 14,24 sama dengan 21,84 Newton per mm kuadrat. Selanjutnya perhitungan dengan regangan rangkak batas. Dari persamaan 7.41, kehilangan tegangan pada baja prategang dengan nilai CR ECE dikali FC dikali ES sama dengan 35 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 21,84 dikali 200.000 sama dengan 152,88 Newton per mm kuadrat. Jadi persentase kehilangan prategang terhadap tegangan awal tendon persen CR sama dengan CR per FI dikali 100% sama dengan 152,88 per 1200 dikali 100% sama dengan 12,73%. Selanjutnya dengan metode koefisien rangkak. Dari persamaan 7.42 di atas, kehilangan tegangan pada baja prategang CR sama dengan didapat 209,68 Newton per mm kuadrat. Jadi persentase kehilangan tegangan pada baja prategang dengan persen CR didapat 17,47%. Susut pada beton disebabkan oleh beberapa hal antara lain hilangnya air pada beton karena mengeras, pemadatan yang kurang sempurna, perubahan temperatur, komposisi adukan yang kurang sempurna, sifat-sifat fisis dari bahan penyusutan beton. Bila menderita tekanan, maka beton akan menyusut dan memendek akibat adanya sifat-sifat di atas. Kehilangan tegangan akibat penyusutan beton dapat dihitung dengan persamaan 7.51 di mana SH kehilangan tegangan akibat penyusutan beton, ES modulus elastisitas pada baja prategang, epsilon CS regangan susut sisa beton total. Untuk pratarik atau pretension, epsilon CS sama dengan 300 kali 10 pangkat min 6. Untuk pasca tarik post tension, epsilon CS sama dengan 200 kali 10 pangkat min 6 per log 10 dikali T tambah 2
di mana T adalah usia beton dalam satuan hari pada waktu transfer gaya. Kehilangan tegangan akibat penyusunan beton dapat pula dihitung dengan persamaan 752. Bisa dilihat, di mana SH kehilangan tegangan pada tendon akibat penyusunan beton, IS modulus elastisitas baja prategang, epsilon SH susut efektif yang dapat dicari dari persamaan berikut. Ya, dapat dilihat persamaannya 7,53, di mana V sama dengan volume beton dari suatu komponen struktur beton prategang, S struktur permukaan dari komponen struktur beton prategang, RH kelembaban udara relatif, KSH koefisien penyusutan. Ya, berikut ini adalah tabel koefisien susut KSH. Ya, bisa dilihat selisih waktu antara pengecoran dan prategangan. Ya, bagian atas yaitu 1, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 60 adalah umur dalam satuan hari. Di bawahnya adalah ya, berikut adalah contoh soal. Suatu komponen struktur berupa balok prategang, gaya prategangan diberikan setelah 48 jam setelah pengecoran beton. Kelembaban udara relatif 75% dan rasio volume terhadap luas permukaan adalah F per S sama dengan V per S sama dengan 3. Tegangan tarik batas baja prategang ialah 1862 Newton per mm kuadrat dan modulus elastis baja prategang adalah 189.750 Newton per mm kuadrat. Hitunglah persentase kehilangan gaya prategang akibat penyusutan beton. Penyelesaian, gaya prategang diberikan 48 jam setelah pengecoran atau 2 hari setelah pengecoran. Jadi menurut persamaan 7.51a di atas, diperoleh regangan susut sisa total yaitu epsilon CS 200 kali 10 pangkat min 6 per log 10 dikali T tambah 2, T-nya di sini 2 hari. Epsilon CS dapat dilihat hasilnya adalah 0,0033. Jadi kehilangan tegangan pada baja prategang akibat penyusutan beton dapat dihitung dengan persamaan 7,751 sebagai berikut, yaitu bisa dilihat SH epsilon CS dikali IS dengan hasil 62,62 Newton per mm kuadrat. Kita ambil tegangan awal baja prategang yaitu 75% dari tegangan batas kabel prategang. Jadi tegangan awal ialah 1396,5 Newton per mm kuadrat. Jadi persentase kehilangan tegangan baja prategang akibat penyusutan beton adalah 4,48%. Oke, sekarang dicoba dengan menggunakan persamaan 7.52. Penyusutan efektif dihitung dengan persamaan 7.53, diperoleh epsilon SH yaitu 1,68 kali 10 pangkat minus 4. Dari tabel koefisien susut untuk pemberian gaya prategang setelah 2 hari diperoleh yaitu 0,885, sehingga kehilangan tegangan pada baja prategang adalah 28,21 Newton per mm kuadrat. Jadi persentase kehilangan gaya prategang yaitu 2,02%. Relaksasi
pada baja atau kabel prategang. Relaksasi baja prategang terjadi pada baja prategang dengan perpanjangan tetap selama satu periode yang mengalami pengurangan gaya prategang. Pengurangan gaya prategang ini akan tergantung pada lamanya waktu berjalan dan rasio antara prategang awal dan prategang akhir. Kehilangan prategang akibat relaksasi baja merupakan reaksi pertahanan diri dari bahan bila bekerja gaya luar terhadap bahan tersebut karena internal tersebut atom bahan tersebut menyesuaikan diri dengan berkurangnya gaya tegangan internal terhadap baja prategang. Relaksasi merupakan kehilangan tegangan tarik pada tendon yang dibebani gaya tarik pada panjang tendon tetap dan suhu tertentu. Kehilangan relaksasi berdasarkan pengamatan tersebut adalah kehilangan relaksasi murni karena tidak dipengaruhi oleh regangan medium sekitarnya. Kehilangan prategang, relaksasi baja jangka waktu panjang dihitung berdasarkan kehilangan relaksasi jangka waktu yang relatif pendek. Pengamatan dilakukan 1000 jam pada suhu tertentu dan pada beban awal tertentu. Kehilangan relaksasi nyata yang terjadi kurang dari relaksasi murni. Kehilangan jangka waktu panjang beton prategang oleh susut beton, rangka beton, dan relaksasi baja terjadi bersama-sama menurut perkembangan waktu. Regangan dan rangka beton akan mempengaruhi relaksasi baja. Besarnya kehilangan tegangan pada baja prategang akibat relaksasi baja prategang dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini. Bisa dilihat persamaan 7.61 di mana RE kehilangan tegangan akibat relaksasi baja prategang, C faktor relaksasi yang besarnya tergantung pada jenis kawat baja prategang. KRE yaitu koefisien relaksasi, harganya berkisar 41 sampai 138 Newton per mm kuadrat. J faktor waktu, harganya berkisar antara 0,05 sampai 0,15. SH kehilangan tegangan akibat penyusutan beton, CR kehilangan tegangan akibat rangka beton, IS kehilangan tegangan akibat perpendekan elastis. Kehilangan tegangan akibat relaksasi terhadap presentasi nilai pertegang awal dapat pula ditentukan dengan persamaan berikut. Bisa dilihat persamaan 7.62 di mana RE kehilangan tegangan akibat relaksasi baja prategang, R relaksasi yang direncanakan, ICS kehilangan tegangan akibat rangka ditambah akibat penyusutan. FPI ya tegangan pada tendon sesaat setelah pemindahan gaya Total kehilangan gaya prategang atau total losses of press stress. Di dalam perencanaan batang beton prategang, sudah menjadi kebiasaan untuk menganggap kehilangan tegangan total sebagai persentase dari tegangan awal serta menyediakannya untuk ini di dalam perhitungan perencanaan. Dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya, maka akan sulit untuk menyeragamkan nilai yang pasti. Kehilangan tegangan total yang dapat digunakan dalam kondisi kerja normal adalah seperti yang dianjurkan oleh Teilin seperti tabel berikut. Ini merupakan tabel kehilangan tegangan total. Dan ini merupakan referensi keseluruhan dari hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih.